Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpina Pratiwi. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas tengah semester dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi pendidikan. Yuk langsung saja ke materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Demokrasi mencangkup dua arti, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang dimaksud dengan demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan di sekolah. Di Indonesia hal ini dijelaskan tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 Pasal 31 yang berbunyi, tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sedangkan demokrasi secara vertikal adalah bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Setelah kita mengetahui arti dari demokrasi itu secara umum, alangkah baiknya kita juga mengetahui tentang arti pendidikan. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kesempatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Materi berikutnya yaitu tentang sekolah demokratis. Memasuki abad ke-21, isu perbaikan pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, disuarakan oleh semua departemen terkait sebagai otoritas pengelolaan jalur pendidikan, dan juga para praktisi dan polisi maker dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia. Bersamaan dengan hal ini, pada awal abad ke-21, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara Asia lainnya, seperti negara Singapura, negara Malaysia, dan negara Jepang. Jika dilihat dari indeks sumber daya manusia yang salah satu indikatornya yaitu sektor pendidikan, posisi Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini menjadi bagian masyarakat dunia yang tidak bisa dihindari. Hal ini akan memposisikan Indonesia terpuruk dalam meraih pasar dan peluang kerja di era global. Oleh sebab itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan memiliki berbagai keunggulan komparatif sudah menjadi keharusan perhatian sektor pendidikan. Ada beberapa pemikiran tentang pengembangan konteks pendidikan ke depan dalam memasuki abad ke-21 yang membawa berbagai problematika ekonomi, sosial, dan politik. Pemikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan iptek atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Yang ketiga, terjadinya perubahan demografis. Yang keempat, setiap negara akan saling tergantung pada sektor ekonomi, politik, dan iptek. Dan yang kelima, kemajuan iptek mendorong perkembangan sektor ekonomi ke arah pasar global dan membawa implikasi terbentuknya masyarakat baru. Materi berikutnya yaitu tentang demokrasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki beberapa karakteristik, yaitu kurikulum suatu substansi sebagai suatu sistem dan merupakan suatu konsep dinamis. Baiklah, dari 3 karakteristik ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu tentang kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum sebuah rencana kegiatan belajar siswa di sekolah yang mencangkup rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan pembelajaran, jadwal dan evaluasi hasil belajar. Kurikulum ini merupakan konsep yang telah disusun oleh para ahli dan disetujui oleh pengambilan kebijakan pendidikan serta masyarakat sebagai user atau pemakai.